Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang Emeka di channel Wifipedia. Anda bertanya-tanya apa mikrotik yang paling dicari oleh banyak umat manusia di Indonesia? Dia adalah 750 GR3. Berdasarkan riset tim Wifipedia, mikrotik RB750 GR3 ini adalah mikrotik yang paling banyak dicari dan paling laris baik di toko online ataupun di toko offline. Kenapa mikrotik RB750 GR3 ini menjadi salah satu mikrotik yang paling banyak dicari oleh orang-orang? Mari kami jelaskan. Mikrotik RB750 GR3 ini adalah sebuah mikrotik dengan tipe HEX, berbeda dengan tipe HAP yang memiliki banyak sekali fitur. Mikrotik dengan tipe HEX ini karakteristiknya dia itu banyak sekali mengurangi fitur-fitur yang ada di mikrotik HAP. Tetapi itu dibayar tuntas dengan spesifikasi yang sangat-sangat bagus. Jadi mikrotik HAP itu karakteristiknya dia memperbanyak fitur. Tetapi di HX fitur-fitur yang ada di HP ini dihapuskan. Tetapi spesifikasi dia ditambahkan atau dimutakhirkan lagi daripada seri mikrotik HAP. Jadi mikrotik RB750 GR3 ini dia tidak memiliki fitur seperti HAP misalkan power line, terus kemudian WiFi. Di mikrotik 750 GR3 tidak disertakan itu karena mikrotik dengan tipe HEX dia tidak dirancang sebagai router wireless tetapi dia dirancang sebagai server. Mikrotik 750 GR3 ini dibekali dengan prosesor yang sudah dual core dengan chipset MediaTek MT7261A yang prosesor tersebut memang sangat banyak sekali digunakan oleh router-router yang sudah mid-end atau high-end karena prosesor tersebut harganya murah dan juga performanya sangat-sangat bagus. Untuk RAM-nya sendiri dari mikrotik RB750 GR3 ini dia memiliki RAM 256 MB dan juga memori sebesar 16 MB. Mungkin itu sangat kecil kalau kita bandingkan dengan HP, tetapi rata-rata router itu memiliki RAM atau memori yang hanya sekecil itu ya. Jadi mikrotik RB750 GR3 ini termasuk salah satu router board idaman sih karena prosesornya sudah bagus dan juga RAM-nya sudah besar dan memorinya sudah 16 MB. Untuk menghidupkan 750 GR3 ini juga sangat dinamis sekali. Jadi dia tidak perlu power yang besar, hanya dengan 8 volt saja mikrotik RB750 GR3 ini sudah bisa menyala. Selain itu dia juga menyertakan PoE atau Power over Ethernet yang bisa menyala di port Ethernet nomor satunya. Jadi selain kita bisa menghidupkan lewat adapternya, dia juga bisa menyala lewat PoE-nya dan maksimal voltase yang bisa diterima oleh 750 GR3 ini sebesar 30 volt. Jadi bisa nyala dengan 8 volt sampai dengan 30 volt. Jadi sangat dinamis sekali. Kita mau memilih menyalakan mikrotik RB750 GR3 ini dari mana? Untuk adapter bawaan dari mikrotik RB750 GR3 ini sebesar 24 volt ya lur ya. Dan seperti angka 5 yang ada di tipenya 750, 5 ini berarti dia memiliki 5 buah port Ethernet yang semuanya sudah gigabit. Jadi tidak ada alasan lagi untuk RB750 GR3 ini memang banyak dicari oleh orang-orang di Indonesia karena dia adalah salah satu router board mikrotik dengan harga terjangkau dan spesifikasi paling cukup mumpuni untuk melibas semua kebutuhan orang-orang yang ada di Indonesia. Dan saya ini kan slot micro SD nih saya. Iya micro SD. Ya apa saya? Aku nyimpen data toh? Foto bisa, terus data-data mikrotik juga bisa. Foto bisa jadi samba, dia bisa jadi server, Cuk. Jadi dia bisa kita jadikan central server, kita mau ngakses foto-foto kita lewat WiFi, bisa pakai micro SD-nya. Aku nyimpan settingan konfigurasi bisa juga. Berarti kapasitas 16 GB bisa ditambah MMC juga. Bisa ditambah itu ekstra MMC. Bisa. Jadi memorinya kecil nggak masalah mikrotik itu 750 GR3 ini. Kita bisa tambah lewat micro SD-nya. Dari port lain 5 port ini harus gigabit coy. Percuma gigabit internet cuma 2 MB. Loh, cuk. Gigabit itu tidak semata-mata tentang bandwidth internet. Nanti tak tunjukkan lah, diuji bareng-bareng, tak tunjukkan bagaimana performa gigabit dan tidak gigabit. Tidak semata-mata tentang kecepatan internet, tetapi kelancaran transmisi data, cuk. Gigabit itu ya. Fast Ethernet. Ya. Dan nih, kali kita diuji. Dari port USB-nya coy.
Iya, USB. Hard disk bisa, flash disk bisa, modem bisa, tethering HP-mu loh bisa jadi sumber internet melalui USB ini. Iya. ESP ini nggak harus pakai LAN, pakai USB bisa. Pakai USB bisa, modem stick, tethering HP, terus kemudian bisa jadi storage juga, SSD atau hard disk bisa. Selain pakai micro SD, pakai hard disk juga bisa 750G3. Kecil-kecil sabda gitu. Oh, mantap Apple, harganya murahan itu. Nah, kalau istimewa RB 750G3 ya Cok. Nah, sekian pertanyaan aja, langsung diuji bae lah mending. Yuk, gas. Uji 750GR3. Oke, kita sudah di meja, mau ngapain kita, Cuk? Tentu kita akan menguji coba RB 750GR3 ini. Kita akan memastikan berapa bandwidth yang mampu ditampung oleh 750GR3 dan berapa klien yang nanti akan bisa ditampung oleh si 750GR3 ini. Mikrotik paling laris di Indonesia dan di pasar Indonesia lah khususnya 750GR3. Nanti kita akan coba bandwidth test saja untuk memastikan berapa klien atau berapa bandwidth yang bisa ditampung oleh 750GR3 menggunakan Mikrotik RB 1100 AHX4. Ini adalah Mikrotik dengan lisensi level 6. Ini kita akan menguji, nanti dia akan memberikan bandwidth kepada Mikrotik RB 750GR3. Nanti bandwidth itu yang akan kita hitung dan kalkulasi berapa untuk mengetes performanya lah pokoknya. Berapa bandwidth yang bisa diterima, berapa klien yang bisa ditampung, CPU-nya jalannya berapa. Nanti kita cek dengan menggunakan RB 1100 AHX4 untuk mengetes bandwidthnya. Nah, ini kita nyalakan saja untuk RB 750GR3-nya ya, Lur ya. Gaskan. Oke, di sini kita sudah menyalakan si RB 750GR3. Ini pakai adaptor dari bawaannya 24 volt. Dan ini sudah kita konfigurasi sebelumnya. Jadi video ini tidak ada tutorial mengkonfigurasinya ya, cuy ya. Dan di sini karena ini mau kita tes bandwidth, jadi kita kasih kabelan. Ini kabelannya kita pakai Cat 6. Cat 6. Ini kabelan Cat 6 saya tancapkan di port 1 di 750GR3 ini untuk menerima bandwidth internet yang nanti akan dibuat oleh si RB 1100 AHX4. Dan kita tancapkan port yang satu ini di RB 1100 AHX4 di port nomor 13. Kita sudah setting AHX-nya. Ini tak masukkan dan ini sudah terbaca, di AHX-nya sudah menyala. Berikutnya ini untuk kita agar bisa meremote PC-nya, kita akan masukkan kabelan yang tersambung ke PC kita. Ini saya tancapkan di port Ethernet nomor 5 saja, 5. Nah, jadi ini dia akan menerima bandwidth dari 1100 AHX4. Kemudian ini untuk meremote masuk ke PC. Gitu ya, Cuk ya. Langsung saja kita akan coba buka Winbox-nya. Oke, Cuk, ini sudah terbaca RB 750GR3 boardnya. Nah, kita coba buka dulu ya, Cuk ya. Kita connect. Oke, seperti ini. Kita buka sistem, kemudian kita buka resource. Ini bisa dilihat spesifikasinya. Spesifikasinya MIPSEL 104KC versi 15. Ini menggunakan router OS versi berapa tadi? 6 ya. Versi 6 ya. Ini V648 ya. Untuk router OS-nya belum diupdate ke versi 7. Dan bisa dilihat CPU-nya berjalan 0%. Oke. Karena tidak ada traffic. Tidak ada traffic dan tidak ada konfigurasi apapun, Cuk. Dan sekarang kita coba lihat interface, Cuk. Oke. Nah, di interface ini ada traffic berjalan di Ether 5. Ether 5 ini adalah yang masuk ke PC kita. Ada traffic berjalan ini. Nah, ini yang menancap ke RB 1100 yang nanti akan kita berikan bandwidth internet. Ini berada di port 1. Ini saya akan namai dulu biar gampang. Ether 1 internet atau traffic lah ya. Traffic kita apply dan oke. Nah, di sini ada Ether 1 traffic. Jadi nanti trafficnya akan masuk melalui Ether 1 ya, Cuk ya. Kita akan uji dulu. Saya akan konfigurasi. Kita taruh di sebelah sini untuk yang RB 750GR3-nya. Oke, ini sudah. Ini untuk 750GR3 saya taruh di sebelah kanan. Saya akan membuka Winbox baru untuk meremote 1100 AHX-nya. Ini AHX-nya saya sudah nyalakan Raumon. Ini saya akan connect to Raumon. Di Raumon ini akan terbaca 1100 AHX4 ya. RB 1100 AHX4 ini saya akan connect. Ini untuk yang RB 1100 AHX4 saya taruh di sebelah kiri. Oke, kita akan pakai yang namanya tools. Ada fitur Mikrotik namanya tools. Kemudian kita masuk ke traffic generator. Dan traffic generatornya tadi sudah kita setting sedemikian rupa, Cuk. Terus kemudian kita akan gunakan quick start. Nah, di quick start ini, Cuk, kita bisa mengkonfigurasi. Ini tadi sudah dikonfigurasi. Kita namain traffic data. Ini nantinya adalah data atau bandwidth internet yang akan masuk
melalui Ether 13 masuk ke RB750GR3 di Ether 1. Ini kita bisa lihat pantau trafficnya ini nanti. Nah, kemudian di sini kita bisa mengisi bandwidth internetnya. Ini simulasi bandwidthnya. Tadi bandwidthmu 20 MB. 20 MB ya. Ini kita coba akan start. Set. Ini dia akan mengirimkan paket sebesar 20 MB. Ya, ini TX-nya 20 MB, RX-nya 20 MB. Di sini kita bisa lihat di sini. Kita perbesar. Set. Nah, di sini ada pingnya. Loss paket 0. Loss paketnya 0 semuanya ya. Ini sempurna ya. Masuk ke GR3-nya sempurna. Ini dari RB1100 AX, saya taruh di bagian kiri. Kemudian ini di RB750 GR3-nya bisa dilihat ini TX-nya 20 MB, Cuk. RX-nya juga 20 MB. Artinya dia ada traffic berjalan sebesar 20 Mbps ya. CPU-nya juga. CPU-nya ada pergerakan ini 1% digunakan. Kita bisa realnya di sistem resource. Di sini ada CPU load-nya 100%. Jadi enteng 750 GR3 tanpa konfigurasi apapun. Nah, ini kita akan coba berikan bandwidth yang lebih besar karena 20 MB ini sepertinya ringan, CPU-nya masih 1%. Kita akan coba naikkan 50 MB sepertinya terlalu kecil. Kita coba di 100 MB. Kita kasih bandwidth 100 MB masuk ke 750 GR3, kita start. Oke. 750 GR3 ini TX-RN-nya sudah 100 MB ya, Jum ya. Paket masih 0. Loss paketnya masih 0, masih sempurna, berarti masih sangat ringan. Dan ini masuk 100 MB lewat Ether 1, bisa dilihat ada traffic sebesar RX-TX 100 MB. Tak perbesar ini paketnya RX-TX 100 MB ya, bisa dilihat loss paketnya juga 0000 semuanya sempurna sekali, masih sangat ringan kalau tanpa konfigurasi apapun ya, Cuk ya. Dan CPU-nya itu meningkat. CPU-nya meningkat menjadi 5%. Kita coba sistem resource ini 2%, 4%, 5% maksimalnya di bandwidth 100 Mbps tanpa settingan apapun. Sekarang kita akan coba stop, kita naikkan bandwidthnya, Cuk. Kita coba ya, kita naikkan bandwidthnya jadi 250 MB. Coba 250 MB kita start. Oke, kita coba lihat apakah ini sudah mulai ada loss packetnya 1, -2. Tapi loss packet ini minimal atau maksimal 10 lah. Kalau dia stabil itu loss packet yang muncul di bawah 10 harusnya. Ini sudah 250 MB sudah masuk dan speednya naik ke 7%. Di titik puncaknya 87%, 10% bisa dilihat ya, CPU-nya naik, dia mulai dengan bandwidth 250 Mbps. Sekarang kita akan coba 500 Mbps. Setengah giga ya. Ini tanpa settingan apapun. Kita coba start, coba polosan istilahnya. Enggak saya polosan. 500 MB ini loss packetnya masih normal. Ada 3 loss packet paling banyak di angka 4 ya. Ini yang muncul ini masih sangat bisa digunakan normal. Ini bandwidthnya bisa dilihat, CPU-nya naik ke 14%. Ya, bisa dilihat ya. Naik ke 15%, titik puncaknya di sekitar 15%. RB1100 naik 5%. Apanya? RB1100 naik 6% karena dia melakukan bandwidth datanya. Kita stop, kita coba lagi untuk maksimalnya dia di berapa? Kita coba di 750 MB coba. Kita akan memberikan bandwidth internet ke GR3 ini 750 MB. Apakah dia bisa nampung? Kita start coba. Ini 750 MB, loss packetnya masih normal coba. 46 ya. Paling tinggi 6. Paling tinggi 6 ini angka yang kita dapat. Terus kemudian ini di RX-TX-nya sudah masuk 750 MB ya trafficnya. CPU-nya 20%. Naik ke 20% ya CPU-nya ya. Wah, ini masih cukup bagus ini di 750 MB. Kita coba stop, naikkan lagi coba. Aku penasaran. Sagiga kita ke 900 MB dulu lah ya. 900 MB dulu kita coba start. Apakah masih bisa? Kita coba lihat 900 MB masih bisa coba. Loss packetnya 7, 6, 7 Mendekati 10 ini. hampir mendekati 10 dan load speed-nya 20%. Sudah di atas ya ini CPU-nya 19%. Ini masuk 900 MB di RX-TX dari 750 GR3-nya yang sebelah kanan winbox-nya. Dan loss packetnya ada yang 87. Ini mungkin di bandwidth sebesar ini trafficnya dia mungkin akan sedikit agak gangguan sih. Kita akan coba naikkan di 1 giga sekarang. 1024. Tapi belum tentu juga ini bisa. Kalau misalkan nggak bisa pun ini faktor tidak hanya RB750 kabel juga pengaruh sih. Kita coba ya 1024 ya. Ini 1
1 GB 1024 kita start. Kita coba lihat. Oh, ini sudah lost packetnya. Sudah tinggi sekali ya coba. Ini sudah nggak bisa digunakan. Ini bisa dilihat. CPU loadnya 26%. Coba ini sudah nggak bisa digunakan ini. Kalau segini pasti Anda banyak yang error, banyak yang no connection internetnya. Nah, ini settingan polosan Job. Lalu dari uji yang kita dapat tadi Job, dari uji yang kita lakukan tadi, berapa klien yang bisa ditampung oleh 750 GR3 ini? Kalau kita asumsikan satu klien atau satu HP mendapatkan traffic 2 Mbps, maka kalau kita memberikan bandwidth data 200 Mbps masuk ke 750 GR3, kita bagi 2, maka berarti ada 100 klien yang bisa ditampung oleh 750 GR3. Dan tadi dia di 750 MB, jika satu klien mendapatkan 2 Mbps, itu sekitar berapa ratus klien itu? 350 klien masih bisa ditampung oleh 750 GR3. Itu kalau settingan polosan. Sekarang aku penasaran, kita akan coba kasih konfigurasi sedikit di bagian 750 GR3 nya. Ini tak coba konfigurasi ya. Kita akan coba masukkan sedikit konfigurasi pisah traffic. Kita akan kasih sedikit raw. Ini saya akan kasih sedikit raw. Oke, ini saya akan kasih raw dan sedikit mangle. Ini ada raw dan juga mangle. Tidak ada Q3-nya. Ini raw dan mangle ini biasanya digunakan untuk memisahkan traffic. Dan kita akan coba tes kalau sudah ada konfigurasinya ini dia mampu menampung berapa. Kita asumsikan satu klien 2 Mbps ya. Rata-rata memang mayoritas ngasih bandwidthnya 2 MB sih kalau ke klien-klien. Kita coba kita kasih bandwidth berapa dulu coba? 20 MB ya. Kita coba start 20 MB. Ini sudah masuk 20 MB, CPU-nya 3%, 4%. Ini loss packetnya masih 0. Masih sangat ringan sekali untuk 750 GR3. Kalau 20 MB, kita asumsikan satu klien 2 MB, berarti 10 klien. Ini normal, 10 klien ya. Kita coba stop, kita naikkan bandwidthnya di 100 MB. Coba lah ya. Kita naikkan, start, coba. Loss packet mulai ada 1. Ini nggak ada masalah sih loss packet 1. 18-17 CPU-nya naik ya. 20 meningkat drastis ya. Ini kalau kita asumsikan 100 Mbps satu klien itu dapat 2 MB, berarti 50 klien. 50 klien dengan konfigurasi pisah traffic 750 GR3 ini CPU-nya 17%. Paling mentok ya. Kita coba stop, itu 50 klien sudah sangat bagus ini. Kita coba naikkan bandwidthnya lagi cuk di 200 MB. Kita di 250 200 MB lah ya, gampang ya, bagi 2 ya. 200 MB berarti sekitar ada 100 klien. Kita akan coba start. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini 200 MB. Loss paketnya sudah tinggi. CPU-nya 30%. Ini bisa kalau 100 klien dengan konfigurasi IP, firewall, mangle, raw dan mangle seperti ini untuk pisah traffic, game, sosmed dan yang lain-lain. Ini dia sudah mendapat loss packet yang sangat tinggi sekali Job. Ini mungkin akan banyak sekali gangguan maintenance, disconnect, tiba-tiba Anda mendapat disconnect, no internet. Ini lu mas. Mas internet tuh kok mati. Karena ini sudah loss packetnya besar sekali ya Job ya. Nah, ini kita coba cari angka konkretnya di berapa. Ini 200 dia sudah mendapatkan loss packet ini. Aslinya kita tidak bisa dipakai ya. Di 100 klien berarti dia sudah banyak problem. Kita coba turunkan berarti di sekitar 150 MB. Coba kita start. Nah, 150 MB ini sudah masuk ya ke GR3 ether trafficnya 150 MB RxTX-nya. CPU load-nya 25% ya. Ini loss packetnya masih normal. 2 min 1 ini tidak ada loss packet yang lebih dari 10. Nah, artinya kalau kita bagi 2 150 Mbps dari 2 berarti 5 sekitar 75 klien. Dia idealnya 750 GR3 ini bisa digunakan 75 klien dengan konfigurasi pisah traffic, Q3 dan yang lain-lain lah ya. Yang ringan-ringan saja. Kalau yang berat mungkin CPU load-nya akan tinggi dan loss packetnya tentu akan tinggi juga. Nah, itu cuy performa dari RB750 GR3. Jadi dia bisa menampung sampai dengan 75 sampai 100 Mas. Sampai 100 klien, Tapi dengan catatan mungkin akan ada sedikit banyak maintenance. Idealnya dia di 75 klien dengan settingan. Kalau tanpa set
konfigurasi polosan dia sampai ratusan, 350 klien tanpa settingan apapun. Itu kalau polosan. Jadi itu semoga bisa menjawab teman-teman. Ini adalah mikrotik yang paling banyak digunakan dan dicari oleh orang-orang di Indonesia. Maksimalnya menurut kami berdasarkan tes yang kita lakukan, dia mampu idealnya digunakan di 75 klien. Di bawah 100 lah dengan konfigurasi ya, Cup ya. Kalau sudah di atas 100, saya tidak menyarankan lagi untuk menggunakan si RB750 GR3 ini. Sekian dari kami kesimpulannya, semoga membantu jenengan semua dalam mencari mikrotik untuk kebutuhan internet jenengan semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya supaya kita lebih semangat lagi, Cup, dalam membuat konten-konten jaringan ini. Saya Nanang MRK Dan saya Bang Ucup pamit. Ini Wi-Fi Pedia.